Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Re di RK Sejarah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah perang nih. Nah, tentunya ini bagi yang suka dengan perang pasti akan menarik pembahasannya. Ya, terkait dengan isu yang paling hangat, isu kontemporer, yaitu tentang perang dingin. Nah, seperti apa pembahasan kita pada materi kali ini? Silahkan sebelum kita lanjut, kamu aktifkan dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari RK Sejarah. Oke, sudah diaktifkan, terima kasih. Langsung saja kita ke TKP. Nah baik, jadi kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang peranan aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, seperti apa peranan bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin? Dan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Perang Dingin? Oke, kita kilas balik sejarah dulu. Apa sih sebenarnya Perang Dingin itu? Ya, Perang Dingin itu bukanlah perang di salju ya guys ya, bukan perang di daerah dingin. Jadi Perang Dingin itu adalah merupakan suatu periode di mana terjadi ketegangan politik dan militer antara negara-negara blok barat dengan negara-negara blok timur. Nah, negara blok barat ini adalah negara-negara yang berhaluan liberal atau yang berpaham liberal, sementara negara-negara blok timur ini adalah negara yang berhaluan komunis. Nah, kenapa bisa muncul dua blok ini? Ini terkait dengan hasil akhir dari Perang Dunia Kedua. Jadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, muncul dua kekuatan baru di dunia, yaitu paham liberal dan paham komunis setelah paham fasis tumbang dan kalah pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, kedua paham ini kemudian saling bersitegang, namun tidak terlibat langsung dalam peperangan antarmuka atau frontal, tetapi dengan paham-pahamnya yang sangat berpengaruh pada negara-negara yang baru berkembang, terutama pasca Perang Dunia Kedua nih kan banyak negara-negara yang baru merdeka. Jadi mereka kedua blok ini saling berebut pengaruh kepada negara-negara yang baru merdeka tadi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya ketegangan politik dan militer, sehingga inilah yang disebut sebagai Perang Dingin tadi. Nah, kapan terjadinya Perang Dingin? Perang Dingin ini terjadi antara tahun 1947 sampai dengan tahun 1991. Nah, apa penyebabnya? Nah, itu tadi, perbedaan ideologi, kemudian perebutan pengaruh dan kekuasaan di wilayah negara-negara yang baru merdeka atau yang berkembang. Nah, singkatnya, Perang Dingin ini merupakan konflik antara dua pengaruh besar, yaitu liberal versus komunis, yang berdampak terhadap negara yang terkena dari pengaruh tersebut. Meskipun yang membawa pengaruh, yaitu Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu, tidak berhadapan langsung dalam perang terbuka. Oke, paham ya? Saya rasa sampai di situ sudah cukup jelas mengenai Perang Dingin. Nah, bagaimana posisi dan peran Indonesia? Pada dasarnya Indonesia bukanlah negara yang terlibat Perang Dingin, bro. Jadi Indonesia ini sebenarnya berada di tengah-tengah. Jadi kita berada di tengah-tengah antara blok barat dan blok timur. Meskipun kita tidak terlibat dalam Perang Dingin, tetapi kita adalah salah satu negara yang terkena dampaknya. Dalam perkembangannya, Indonesia berusaha memposisikan diri sebagai negara yang tidak berpihak kepada dua blok yang bertikai. Nah, ini yang digagas oleh Insinyur Soekarno pada waktu itu. Jadi beliau melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif berusaha untuk menggalang pergerakan bersama negara-negara yang baru merdeka untuk bersikap netral dan tidak terlibat langsung dengan kedua blok atau menghindari konflik yang terjadi. Jadi Presiden Soekarno itu sangat jenius ya, menempatkan dirinya di tengah-tengah supaya tidak terlibat langsung dalam perang. Meskipun pada akhirnya Indonesia ini terseret-seret akibat dampak yang ditimbulkan dari Perang Dingin ini tadi. Nah, berikut beberapa peranan Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, kali ini kita akan bahas satu dulu tentang peranan Indonesia pada masa Perang Dingin. Yaitu yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika atau yang disingkat dengan KAA. Nah, apa yang menjadi latar belakang KAA ini? Nah, KAA merupakan sebuah konferensi antar negara-negara di kawasan Asia Afrika yang kebanyakan adalah negara-negara yang baru merdeka.
Contohnya adalah Indonesia, India, kemudian ada Ghana, kemudian ada ya banyak ya, Malaysia, Filipina dan seterusnya. Umumnya adalah negara-negara yang ada di wilayah Asia dan Afrika. Mesir itu juga termasuk. Nah, KA dilaksanakan pertama kali di Bandung, yaitu Indonesia, pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Itu tepatnya pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I. Nah, berawal dari ide Insinyur Soekarno dalam Konferensi Kolombo pada tanggal 25 April sampai 2 Mei 1954, beliau mengkhawatirkan akan timbulnya ketegangan antara blok barat, yaitu Amerika Serikat, dengan blok timur, yaitu Uni Soviet, pasca Perang Dunia Kedua, yang dapat mempengaruhi perdamaian dunia. Maka ide Soekarno ini kemudian diusulkan untuk diadakan pertemuan lanjutan dalam Konferensi Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 guna membahas persiapan Konferensi Asia Afrika. Nah, faktor lain yang menyebabkan Konferensi Asia Afrika ini dapat dilaksanakan atau mendapat dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika lainnya adalah yaitu karena adanya keengganan bangsa barat untuk berunding terkait masalah nasib bangsa Asia Afrika yang umumnya merupakan bekas koloni barat. Jadi negara-negara kawasan Asia Afrika ini berupaya untuk melalui konferensi ini supaya mereka dapat menyuarakan nasibnya, terutama dalam masalah perundingan terkait dengan masalah kemerdekaan negaranya masing-masing. Salah satunya adalah Indonesia yang pada waktu itu yang sulit untuk berunding dengan Belanda, yaitu masalah Irian Barat. Jadi Indonesia punya kepentingan yang sangat besar terkait dengan Konferensi Asia Afrika ini. Oleh sebab itu makanya Insinyur Soekarno sangat berupaya keras untuk mendorong terlaksananya Konferensi Asia Afrika ini. Nah, kemudian yang kedua, Konferensi Asia Afrika ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme barat di wilayah Asia Afrika. Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pengaruh Eropa di Asia dan Afrika. Selanjutnya, perkembangan politik dan ekonomi. Jadi, isu lain yang menjadi sorotan hangat dalam Konferensi Asia Afrika ini yang menyebabkan terselenggaranya Konferensi Asia Afrika ini adalah perkembangan politik dan ekonomi, terutama di negara-negara yang baru berkembang dan baru merdeka, yang masih sangat-sangat butuh perhatian. Nah, selanjutnya, bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika? Indonesia adalah salah satu negara inisiator dan pelopor diadakannya Konferensi Asia Afrika. Jadi Indonesia berperan sebagai inisiator dan pelopor, ya. Nah, Indonesia ini Ali Sastroamidjojo bersama dengan Pakistan Muhammad Ali Bogra, India Pandit Jawaharlal Nehru, Sri Lanka Sir John Kotelawala, Birma dari UNU, dan 29 negara di kawasan Asia Afrika lainnya menjadi negara yang pertama pelaksana Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Nah, terlaksananya Konferensi Asia Afrika di Indonesia menjadikan posisi Indonesia diperhitungkan di dunia internasional, terutama masalah Irian Barat. Jadi nih bro, setelah Indonesia sukses menggalang kekuatan Konferensi Asia Afrika ini, jadi mata dunia itu tertuju pada Indonesia. Wah, ternyata Indonesia ini nggak bisa dianggap enteng kan gitu. Dan Soekarno tidak main-main dengan perkataannya kan gitu kan. Jadi Indonesia menjadi perhatian dunia pada waktu itu. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia terseret-seret ke dalam masalah perang dingin nantinya, di mana pengaruh barat dan timur itu berjumpa di Indonesia, dan puncaknya nanti adalah pada saat peristiwa G30 SPKI. Ini menurut analisis dari pembicara kali ini. Nah, apa yang dihasilkan dari KAA? KAA yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 24 April 1955 menghasilkan sebuah deklarasi perdamaian yang dikenal dengan Dasa Sila Bandung. Nah, apa isi Dasa Sila Bandung itu nanti silahkan bro baca sendiri di Google supaya kamu lebih paham. Nanti kalau saya sampaikan nanti hilang sebentar. Jadi intinya dari Dasa Sila Bandung itu adalah yang pertama untuk menentang kolonialisme dan imperialisme, kemudian membangun solidaritas
negara-negara di kawasan Asia Afrika, dan yang terakhir adalah mendorong terciptanya perdamaian dunia. Jadi inti dari Dasar-Sila Bandung itu sangat-sangat ini ya bro ya, sangat-sangat mendukung perdamaian dunia. Nah, bagaimana eksistensi Konferensi Asia Afrika saat ini? Jadi terakhir itu dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu yang ke-60 diselenggarakan di Jakarta dan Bandung pada tanggal 19 sampai 24 April. Nah, pada konferensi yang ke-60 ini KA dihadiri oleh 89 kepala negara atau pemerintahan dari 109 negara di kawasan Asia Afrika. Wow, luar biasa ya. Hampir 90%. Nah, jadi apa yang dibahas dalam konferensi Asia Afrika itu? Yang pertama adalah isu-isu strategis yang dihadapi dunia saat ini, yaitu politik, ekonomi, budaya, dan keamanan internasional. Oke bro, jadi itulah peran Indonesia dalam konferensi Asia Afrika. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang peran Indonesia dalam masa Perang Dingin. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini. Subscribe yang kamu berikan dapat mensupport Mimin lebih aktif lagi, lebih giat lagi untuk mengupload video-video materi sejarah yang terbaru yang lebih menarik untuk kedepannya. Dan dengan subscribe kamu tidak akan ketinggalan informasi dari RK Sejarah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan wassalam.